Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Apa kabar Anda sekalian? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, kesabaran, dan keteguhan hati untuk senantiasa semangat menuntut ilmu. Alhamdulillah, kembali kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi Wali Songo. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran tentang Wali Songo, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, mari kita mulai dengan pengertian wali Allah. Wali artinya pembela atau kekasih. Wali Allah artinya pembela atau kekasih Allah. Wali Allah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan berjuang untuk agama Allah. Keimanan wali Allah tidak sekedar pengakuan, tetapi keimanan mereka menghasilkan ketakwaan. Mereka melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Ciri-ciri wali Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 62-63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Al-Quran surat Yunus ayat 62-63. Wali Songo. Wali Songo mengembangkan agama Islam antara abad ke-14 sampai abad 16 Masehi. Para wali itu dikenal sebagai ulama yang disebut sunan atau susuhunan, yang berarti junjungan. Para wali mempunyai pengaruh yang besar dalam pemerintahan. Wali Songo merupakan sebutan bagi 9 wali yang berperan dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim merupakan seorang keturunan Arab yang berasal dari wilayah Maghribi atau Afrika Utara, datang ke Jawa Timur pada tahun 1379 dan meninggal pada tahun 1419. Beliau dimakamkan di kota Gresik. Sunan Gresik menguasai ilmu-ilmu agama secara mendalam dan sempurna, seorang ahli dalam bidang tata negara dan pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Menyebarkan agama Islam secara halus dengan metode dakwah yang menarik simpati masyarakat kepada agama Islam. Beliau berhasil menghilangkan sistem kasta dalam masyarakat pada waktu itu. Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Ahmad Ali rahmatullah berasal dari Jempa, Aceh. Dikenal dengan nama Raden Ahmad, datang ke Jawa pada tahun 1421 Masehi. Sunan Ampel dimakamkan di Ampel, Surabaya. Sunan Ampel dikenal sebagai wali yang tidak setuju terhadap adat istiadat masyarakat Jawa pada masa itu. Misalnya, sesaji dan selamatan. Mendirikan pesantren di Denta, Surabaya, mendirikan Masjid Agung Demak pada tahun 1479,
dan beliau adalah seorang perencana berdirinya kerajaan Islam di Demak. Sunan Bonang. Sunan Bonang atau Maulana Makhdum Ibrahim, putra Sunan Ampel, lahir di Surabaya tahun 1465 dengan nama kecil Raden Makhdum. Sunan Bonang wafat di Tuban tahun 1525. Sunan Bonang berdakwah dengan cara menyesuaikan kebudayaan Jawa, seperti dengan menggunakan wayang dan gamelan, menciptakan gending durma yang memiliki nilai keislaman. Setiap bait lagu diselingi dengan ucapan 2 kalimat syahadat atau syahadatain, sehingga musik gamelan yang mengiringinya dikenal dengan istilah sekaten. Sunan Giri. Sunan Giri atau Maulana Ainul Yaqin, nama kecilnya adalah Raden Paku, merupakan putra Syekh Maulana Ishaq yang mendirikan pesantren di Giri. Sunan Giri menyebarkan agama Islam sampai ke Pulau Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sunan Giri menciptakan gending Asmarandana dan gending Pucung. Beliau juga menciptakan permainan anak-anak yang berjiwa Islam, seperti ilir-ilir, jamuran, dan cublak-cublak suang. Dakwahnya menitikberatkan pada bidang pendidikan. Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Maulana Syarifuddin adalah putra Sunan Ampel, lahir di Surabaya dengan nama kecil Raden Qasim. Sunan Derajat seorang wali yang berjiwa sosial tinggi dan dermawan terhadap yatim piatu dan fakir miskin, berdakwah pada masa keruntuhan kerajaan Majapahit, menciptakan gending pangkur sebagai media dakwah. Sunan Derajat meninggal dunia dan dimakamkan di daerah Lamongan. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid lahir di Tuban, Jawa Timur sebagai putra dari seorang tumenggung sahur Wilatikta Adipati Tuban. Sunan Kalijaga adalah seorang wali, mubalik, pejuang, dan pujangga dan filsuf yang berjiwa besar. Beliau menyiarkan agama Islam melalui cerita-cerita wayang. Di antara lagu yang diciptakannya adalah Dandang Gula. Sunan Kalijaga meninggal dunia dan dimakamkan di Kadilangu, Demak. Sunan Muria. Sunan Muria atau Maulana Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga dengan nama kecil Raden Umar Said. Sunan Muria dikenal sebagai guru tasawuf, ikut mendirikan Masjid Demak dan membantu berdirinya kerajaan Islam di Demak. Menciptakan gending Sinom berisi nasihat dan gending Kinanti berisi nasihat, agama, dan filsafat hidup. Beliau wafat dan dimakamkan di puncak Gunung Muria. Sunan Kudus. Nama kecil Sunan Kudus adalah Maulana Ja'far Shadiq. Berasal dari Palestina, beliau datang ke Jawa pada tahun 1436 Masehi. Sunan Kudus mendapat gelar Wali Al-Ilmi, yang berarti orang yang berilmu luas, dan pernah menjadi hakim tertinggi atau senopati kerajaan Islam di Demak. Membangun Masjid Menara Kudus atau disebut juga dengan Masjid Al-Aqsa. Beliau adalah seorang pujangga, pandai mengarang, menciptakan gending Mas Kumambang dan gending Mijil. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Maulana Syarif Hidayatullah lahir di kota Mekah dan merupakan keturunan cucu Raja Pajajaran. Sunan Gunung Jati diangkat sebagai panglima perang kerajaan Demak dan ditugaskan di Jawa Barat. Beliau mendirikan Kesultanan Islam di Banten dan Kesultanan di Cirebon. Sunan Gunung Jati wafat dan dimakamkan di Gunung Jati, Cirebon. Baik, demikian kiranya pembahasan kita tentang Wali Songo. Semoga kita bisa meneladani perjuangan para wali Allah, Wali Songo yang telah
menyebarkan agama Islam. Dan mari kita bersama-sama menutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.